Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Red Notice, so check it out. Film ini dibuka dengan menceritakan kisah tragis mengenai Cleopatra. Berapa tepat lalu, kekasih Cleopatra yang bernama Mark Antonius menghadiahkan Cleopatra 3 telur yang berlapis emas dan berlian sebagai hadiah pernikahan mereka yang melambangkan kesetiaan abadi. Tetapi hubungan mereka nggak direstui sehingga mereka ini memutuskan untuk bunuh diri daripada menghadapi dunia tanpa satu sama lain. Setelah itu telur-telur Cleopatra tersebut menjadi harta karun yang sangat dicari-cari oleh semua orang. Kemudian pada tahun 1907 seorang petani lokal menemukan 2 telur Cleopatra tersebut di luar Kairo. Namun telur ketiga masih menjadi misteri. Dapat diketahui kalau telur pertama sekarang ini berada di Museo Nazionale di Castel San Angelo, Roma. Sedangkan telur kedua telah dijual di pelelangan dan sekarang disimpan dalam koleksi pribadi. Di Roma, kita diperlihatkan kalau Castel San Angelo kedatangan Interpol yang dipimpin oleh Urvasidas dan agen khusus FBI yang bernama John Hartley. Di sana, John Hartley mengatakan kalau akan ada pencuri internasional bernama Nolan Booth yang datang untuk mencuri telur Cleopatra di sana. Hartley ini mendapat informasi dari Bishop, yaitu seorang pencuri kelas internasional. Awalnya, manajer museum nggak mempercayainya karena setelah mereka mendatangi telur itu, telurnya baik-baik aja. Namun, Hartley yang sangat terlatih tetap ngerasa curiga. Dia kemudian menanyakan mengenai sensor panas yang ada di museum dan dia ngedetek ke sekeliling telur. Dia pun kemudian menemukan kejanggalan pada telur Cleopatra di sana dan dia kemudian nyiram telur itu dengan soda. Dan ternyata benar aja. Setelah telur itu disiram, tiba-tiba telur tersebut langsung hancur dan hal itu menandakan kalau telur yang ada di sana itu palsu. Mengetahui itu, Das meminta penjaga untuk menutup ruangan itu. Tetapi tiba-tiba, Booth yang ada di sana langsung menunjukkan diri dan dia lari dari sana sebelum ruangan ditutup. Hartley yang melihat itu langsung mengejarnya, tapi sayangnya terhalang oleh pintu yang tertutup. Lalu terjadi adegan kejar-kejaran yang seru antara Booth dengan penjaga museum. Awalnya Booth kewalahan, tapi dengan sikapnya yang tenang, dia berhasil mengalahkan semua penjaga itu. Namun gak sampai di situ aja. Abis Booth ngelewatin penjaga, dia udah harus berhadapan lagi dengan Hartley. Mereka di sini sempat berbincang sampai akhirnya Das datang. Booth yang kaget refleks ingin kabur, tapi dia nggak sempat karena Hartley menyeruduknya sampai keluar gedung. Sialnya, itu malah membuat Booth lebih mudah lagi untuk melarikan diri. Booth lari dan mencuri sebuah motor, sedangkan Hartley terhambat sehingga Booth pun berhasil melarikan diri. 56 jam kemudian, Booth berhasil mendarat di Bali ke base campnya. Tetapi sesampainya di dalam, ternyata sudah terdapat Hartley yang menunggunya bersama dengan Das dan anggota Interpolnya. Kemudian Booth dibawa ke mobil tahanan, sedangkan telur Cleopatranya di mobil lainnya bersama Hartley dan seorang anggota Interpol. Saat sudah menaruh telurnya di belakang mobil, tiba-tiba salah satu anggota Interpol itu mengambil telurnya dan menggantinya dengan yang palsu. Dapat kita lihat di sini kalau anggota Interpol tersebut adalah Bishop yang menyamar. 32 jam setelah kejadian itu, Hartley kembali ke Roma. Dia sedang berada di sebuah bar dan tiba-tiba datang Das dengan membawa telur Cleopatra palsu. Hartley yang nggak tahu apa-apa pun kebingungan dan kemudian Das menjatuhkan telur itu dan telurnya pecah. Dari situ Hartley tahu kalau telur itu palsu. Das di situ memojokkan Hartley dan menuduhnya yang mengambil telur Cleopatra asli. Tetapi Hartley kekeh kalau bukan dia yang mengambilnya dan dia mengatakan kalau dia dijebak oleh Bishop. Sayangnya Das nggak percaya dan dia memenjarakan Hartley bersama dengan musuhnya yaitu Booth. Di penjara, Booth dan Hartley yang gak memiliki hubungan baik pun berbincang mengenai Bishop dan juga mengenai hadiah 300 juta dolar yang akan didapatkan jika berhasil mendapatkan 3 telur Cleopatra untuk hadiah pernikahan anak seorang miliarder. Nah, tiba-tiba Booth dan Hartley dibawa sipir penjara ke ruangan kapten dan di sana ternyata mereka malah bertemu dengan Bishop. Di situ Bishop menekankan kalau Booth akan kalah dengannya. Terlebih lagi, dia sudah pernah mengalahkan Booth di dalam pencurian di Helsinki, Jakarta, dan Makau. Bishop juga menjelaskan secara detail cara dia menjebak Hartley dan Hartley pun sangat dendam dengannya. Bishop lalu mulai membuka pembicaraan mengenai bisnis. Dia meminta Booth untuk memberitahu posisi telur ketiga Cleopatra yang ternyata Booth ketahui dengan imbalan 10% dari pendapatannya. Tapi Booth nggak mau. Setelah itu Hartley mengajak Booth untuk bekerja sama. Hartley butuh menangkap Bishop untuk membersihkan namanya, sedangkan Booth ini bisa mendapatkan telur Cleopatra. Mereka juga harus dapat kabur dari penjara besok hari karena pesta dari pemilik telur kedua Cleopatra yang bernama Sottovoce akan dilaksanakan besok malam. Paginya Booth sudah mempunyai rencana untuk kabur. Pertama, dia membuat pengalihan dengan meledakkan ruang cuci baju. Penjaga pun berdatangan dan mereka mencoba melawan sebisa mereka. Setelah berhasil kabur, mereka pun pergi ke pintu keluar dengan kartu yang berhasil Booth ambil dari penjaga.
Nah, langkah terakhir adalah mereka keluar dari penjara lewat tembok yang runtuh. Nah, untuk kabur dari penjara terpencil itu, mereka pun akhirnya bekerja sama. Booth mencuri helikopter penjara, sedangkan Hartley menahan para penjaga. Untungnya, rencana tersebut berhasil dan mereka dapat pergi dari sana. Di sisi lain, Bishop yang sudah mengetahui kalau Booth dan Hartley berhasil kabur dari penjara pun mengirimkan Das pesan mengenai keberadaan Booth dan Hartley. Dia juga menyuruh Das untuk datang ke pesta Sotto Voce nanti malam. Nah, malamnya di pesta Sotto Voce, Hartley menjadi tamu sedangkan Booth menjadi pelayan. Mereka juga membagi tugas. Hartley bertugas mengambil HP Sotto Voce yang berisi kode berangkas telur Cleopatra, sedangkan Booth bertugas mengambil sidik jari untuk membuka HP tersebut. Di sana Hartley berpapasan dengan Bishop, tapi untungnya semua tetap berjalan lancar. Hartley kemudian berhasil mengambil HP Sotto Voce, lalu dia pun pergi menemui Booth. Dan saat itu juga terlihat kalau Das sedang memperhatikan mereka. Booth dan Hartley menjalankan rencana mereka dan mereka berhasil sampai ke tempat berangkas berada. Mereka juga berhasil membuka berangkas dan masuk ke dalamnya. Sayangnya di dalam ternyata sudah terdapat Bishop dengan jalan pintas lainnya. Mereka pun akhirnya mencoba melawan Bishop yang ternyata nggak mudah dikalahkan, sampai tiba-tiba datang Sotto Voce bersama penjaganya. Di situ Booth mengadukan Bishop kepada Sotto Voce, tapi sayangnya ternyata Bishop memang bekerja sama dengan Sotto Voce. Booth dan Hartley pun ditangkap dan disiksa agar Booth mau memberikan lokasi telur ketiga itu. Singkat cerita, akhirnya Booth ini mengatakan kalau lokasi telur ketiga itu berada di ruang rahasia di dalam piramida yang ini langsung dipercayai oleh Bishop. Setelah itu Bishop meracuni Sotto Voce dan mengambil telur kedua Cleopatranya. Dan gak lama kemudian, Sotto Voce yang diracun pun bangun lagi. Dia lalu menembaki Booth dan Hartley secara asal dan gak sengaja menembak borgol milik Hartley, sehingga Hartley menyerangnya sampai Sotto Voce tumbang. Kemudian Hartley berniat pergi sendiri untuk menangkap Bishop, tapi Booth yang masih terborgol pun mengakui kalau dia berbohong kepada Bishop mengenai lokasi telur ketiga itu, dan dia mengklaim kalau dia dapat membantu Hartley menangkap Bishop. Di perjalanan, Booth menceritakan mengenai lokasi telur ketiga ini yang dapat disimpulkan kalau tempatnya berada di bunker rahasia Hitler di Amerika Selatan. Dia mendapatkan informasi tersebut dari jam Nazi milik ayahnya dulu. Di Argentina, mereka berdua melewati hutan sampai ke tempat yang diarahkan dari jam ayah Booth, dan bener aja, di bawah hutan itu terdapat bunker rahasia Hitler. Mereka membuka bunker itu dan memasukinya, dan di dalam terdapat artefak Nazi yang gak terhitung jumlahnya, dan mereka pun mengelilinginya untuk mencari telur ketiga itu. Saat mereka berhasil menemukan telur tersebut, tiba-tiba datang Bishop dari belakang yang menodong untuk meminta telur itu. Namun sebelum telur diberikan, mereka kedatangan Das yang berhasil mengikuti Bishop sampai ke sana. Pada akhirnya Booth dan Hartley bekerja sama sementara dengan Bishop untuk keluar dari sana. Mereka menemukan sebuah mobil antik yang mereka gunakan untuk kabur melalui terowongan tambang. Tapi Das dan pasukannya nggak berhenti di sana. Dia mengambil mobil di dalam sana juga dan mengejar Booth, Hartley, dan Bishop. Kemudian terjadilah kejar-kejaran yang seru sampai akhirnya mobil Booth, Hartley, dan Bishop loncat ke sebuah air terjun dan mendarat di danaunya. Booth keluar dari danau dengan telur ketiga, sedangkan Hartley nggak kelihatan batang hidungnya. Namun, tiba-tiba Hartley keluar dari arah hutan bersamaan dengan keluarnya Bishop dari danau. Saat mereka berkumpul bersama, tiba-tiba Hartley mendekati Bishop dan membongkar penyamarannya yang ternyata dia merupakan partner sekaligus kekasih Bishop. Di situ mereka meminta telur ketiga yang dipegang Booth dan memborgol Booth sampai akhirnya Booth ditangkap oleh Das. Setelah itu, Bishop dan Hartley pergi ke nikahan anak miliarder untuk menjual ketiga telur Cleopatra tersebut. Mereka bahkan menghadiri pernikahan tersebut dan melaporkan telur itu secara anonimus kepada Interpol dan Das, sehingga Das menggerebek acara itu. Das lalu menangkap miliarder tersebut dan Bishop bersama Hartley yang udah mendapatkan bayaran 300 juta dolar berhasil kabur dari sana. Beberapa hari kemudian, di sebuah kapal pesiar, Bishop dan Hartley yang sedang berlibur tiba-tiba didatangi oleh Booth. Booth mengatakan kalau pembayaran 300 juta dolar dari miliarder sudah dibekukan oleh Das. Booth juga mengungkapkan kalau Interpol sedang dalam perjalanan untuk menangkap mereka. Tetapi Booth kemudian menawarkan mereka kesempatan untuk melarikan diri jika mereka mau membantunya dalam pencurian barunya. Pencurian itu membutuhkan 3 orang, sehingga Booth membutuhkan mereka. Setelah Bishop dan Hartley berpikir, mereka akhirnya setuju. Saat Interpol datang ke kapal mereka, kapal tersebut sudah kosong. Lalu gak lama kemudian, Das menempatkan tanda Red Notice pada berkas mereka bertiga.
Di akhir film, terlihat kalau Booth, Hartley, dan Bishop memulai pencurian mereka di The Louvre, Paris. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Red Notice. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.